Buat kalian yang masih suka badut, pastiin badut yang kalian temui bukan killer clown ya. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Di channel ini aku bakal bahas hal-hal yang berbau misteri. Terus aku juga bakal bahas kasus-kasus yang rame banget terjadi di dunia. Aku juga udah bahas beberapa kasusnya di video kemarin. Kalian boleh cek, ada The Candyman Murder juga. Terus aku juga bakal bahas hal-hal yang berbau horor. Buat kalian yang belum cek video kemarin, ada penampakan CCTV terseram, kalian boleh cek juga. Dan kita bakal tayang 2 kali seminggu, so buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe dan nonton channel ini. Terima kasih, langsung aja ke videonya. Kayak yang aku bilang tadi, aku sempat bahas penampakan-penampakan seram yang terekam CCTV, dan aku juga bilang kalau misalkan nyari video-video kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya guys. Kalau misalkan udah lihat satu yang serem, terus nyari lagi yang lebih serem, terus nyari lagi, terus sampai ketakutan sendirian. Dan sekarang aku nggak mau ketakutan sendirian. Aku bakal bahas hal serupa, tapi bukan kamera CCTV, melainkan doorbell camera. Jadi apa sih doorbell camera itu? Buat kalian yang sering nonton film-film luar negeri, pasti tahu kalau si doorbell camera ini adalah sebuah bel pintu yang dipasang di rumah tapi udah ada kamera bawaannya. Jadi dipasang untuk alasan keamanan gitu. Jadi doorbell camera ini bisa mendeteksi gerakan-gerakan yang tidak biasa gitu, yang terjadi di depan rumah kita. Terus kalau misalkan terjadi hal-hal yang berbau kriminal juga gitu ya, kayak misalkan ada orang yang berusaha masuk ke rumah tanpa izin, itu juga bisa langsung di-report ke polisi dengan evidence atau bukti yang udah terekam si doorbell camera ini. Jadi benar-benar ngebantu banget buat alasan keamanan. Tapi kalau di Indonesia, penggunaan doorbell camera itu mungkin nggak banyak dipakai gitu ya di rumah-rumah. Kalau di Indonesia itu lebih banyak pakai CCTV yang wide angle gitu dari depan rumah gitu. Nah, tapi kalau si doorbell camera ini tuh bisa ngelihat di depan pintu rumah banget gitu, dan bisa nge-record suara juga. Tapi guys, ternyata dengan alasan pemasangan untuk keamanan itu, si doorbell camera ini nggak cuma menangkap hal-hal yang berbau kriminal, tapi ada banyak juga di rumah-rumah sana doorbell camera ini menangkap kejadian-kejadian aneh. Menurut aku kejadiannya serem-serem banget karena bener-bener terjadi di depan pintu rumah gitu, kayak deket banget gitu kan sama kita, sama orang yang di dalam rumah. So langsung aja ke video pertama. Video pertama ini adalah rekaman dari doorbell camera yang terjadi pada 9 April tahun 2023 di salah satu rumah di New Mexico. Dan kejadian ini direkam sekitar pukul 3 dini hari guys. Nah, jam 3 dini hari itu kan orang-orang lagi tidur ya, dan si pemilik rumah itu tuh lagi tidur, tapi tiba-tiba dia terbangun karena ada notifikasi dari handphonenya yang muncul dari aplikasi si doorbell camera ini. Notifikasi apa sih yang muncul? Nah, notifikasi yang muncul ke handphone si pemilik rumah ini adalah si doorbell camera ini mendeteksi adanya pergerakan yang aneh atau tidak biasa yang terjadi di depan pintu rumah mereka. Nah, ini adalah videonya.
Pas si pemilik rumah buka footage video dari doorbell camera itu melalui notifikasi handphonenya, dia benar-benar ketakutan guys. Bayangin aja, ada ibu-ibu paruh baya yang berusaha buat masuk ke rumah gitu. Terus dia seakan-akan punya kunci ke dalam rumah kita. Dia punya banyak kunci dan dia nyobain satu-satu dengan gelagat aneh dan menyeramkan. Dan ibu-ibu paruh baya ini bukan keluarga kalian, bukan orang yang kalian kenal, dan juga bukan orang yang tinggal di sekitar situ. Coba kalian bayangin gimana seremnya di jam 3 dini hari ada orang yang berusaha buat masuk rumah dengan ekspresi dan gelagat yang menyeramkan. Meskipun percobaan buka pintu itu gagal dan si ibu-ibu paruh baya ini pergi, tapi tetap aja menurut aku serem sih guys, karena kita kan nggak tahu gitu ya intention dari orang itu tuh mau apa, masuk ke rumah kita mungkin melakukan kejahatan atau kenapa dia berperilaku aneh. Oke, sebelum masuk ke video kedua aku mau sedikit cerita dulu. Jadi aku sama kakakku itu sering bercandaan yang aneh. Tapi aku paling gak suka kalau dia udah bercandain aku dengan cara dia itu diem mematung, terus dia ngeliatin aku melotot sambil senyum dan pas dipanggil gak nyaut-nyaut. Nah itu aku sebel banget karena aku rasa itu dia kayak orang kesurupan guys. Nah di video kedua ini aku tuh ngerasa kayak gitu juga, aku ngelihatnya risih dan takut. Kenapa? Karena video kedua ini menunjukkan ada seorang laki-laki yang dia itu nggak tahu kenapa tiba-tiba senyum-senyum di doorbell kamera rumah orang, dan dia menunjukkan perilaku yang aneh ini selama beberapa menit guys. Dan ini adalah videonya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang bener-bener gak pengen aku lihat kalau misalkan aku punya doorbell camera di rumah guys. Dan ternyata diketahui bahwa si laki-laki yang ada di video itu udah meneror keluarga di rumah tersebut selama 1 minggu berturut-turut. Jadi dia terus aja datang ke rumah itu setiap malam untuk mencetin bel rumahnya. Dan ya dia tanpa alasan yang jelas cuma senyum-senyum di doorbell camera. Jadi menurut aku itu kriminal at the same time, tapi menyeramkan juga. Kalau tadi di video kedua ada orang berperilaku aneh yang senyum-senyum di depan kamera, ini tuh menurut aku lebih ke aneh dan menjijikan sih. Jadi di bulan Januari tahun 2019 di Salinas, California, ada satu rumah yang memasang doorbell camera guys. Dan doorbell kameranya ini menangkap sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa. Jadi doorbell kameranya itu mendeteksi ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Robert Daniel Arroyo, dan dia ini mencet bel rumah itu sekitar pukul 3 dini hari. Dan dia nggak cuma mencetin bel rumahnya doang guys, dia menjilati bel rumahnya selama 3 jam. 3 jam lamanya dia mencetin bel dan dia menjilat-jilat belnya. Dan ini adalah videonya. Kejadian yang terekam di doorbell camera ini, keluarga tersebut melaporkan si Robert Daniel Arroyo ke kepolisian setempat dan akhirnya dia ditangkap guys dengan tuduhan percobaan memasuki rumah tanpa izin dan pencurian. Tapi ternyata polisi ini lebih concern ke keadaan mentalnya si Robert Daniel Arroyo ini, karena ya disinyalir dia melakukan hal aneh tersebut, menjilati bel gitu ya, karena dia punya masalah dengan kesehatan mentalnya guys. Tapi guys, aku kira si Robert Daniel Arroyo ini adalah satu dari sekian banyak orang yang melakukan hal-hal aneh gitu ya. Tapi ada juga orang yang melakukan hal serupa, dan ini adalah rekaman dari doorbell camera di rumah lain yang menunjukkan ada seseorang yang dia tuh lagi kayak nunjukin kertas gitu, lagi nunjukin brosur atau something, tapi dia tiba-tiba ngejilat kamera doorbellnya guys. Dan ini bener-bener videonya aneh banget, kalian harus lihat.
Oke, kalau tadi video ketiga itu lebih ke aneh dan menjijikan, video keempat ini lebih ke menyeramkan guys. Jadi sedikit backstory, tahun 2016 itu di luar negeri viral banget ada killer clown gitu atau badut pembunuh yang datang dari satu rumah ke rumah lain gitu untuk menakuti. Dan ya ada juga beberapa kasus yang benar-benar terjadi ada pembunuhan karena si killer clown ini ya. Terus kalau di Indonesia tuh mungkin dulu sempat viral ada polling atau pocong keliling gitu ya. Ada orang dress up as pocong gitu, terus dia datang dari satu rumah ke rumah lain. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu adanya si killer clown ini. Dan video yang aku bakal tunjukin ini adalah video rekaman dari doorbell camera di sebuah rumah yang ngeliatin bahwa ada seseorang yang berpakaian badut. Tentu aja badut yang menyeramkan, bukan badut yang lucu. Dan dia ini mendekati rumah tersebut dengan gelagat yang cukup aneh. Ini adalah videonya. Dan ternyata si killer clown ini tuh gak cuma terekam di satu doorbell doang guys. Dan gak cuma di tahun 2016 doang. Ini adalah rekaman video tahun 2021 di salah satu doorbell camera di rumah orang lain yang menunjukkan kejadian serupa. Ada seseorang yang dress up as clown gitu, as badut. Dan dia datang ke rumah itu mencetin bell. Dan ini adalah videonya. Buat kalian yang masih suka badut, pastiin badut yang kalian temui bukan killer clown ya. Sebelum masuk ke video terakhir, aku mau nanya dulu nih sama kalian guys. Kalian kalau misalkan lagi sendirian di rumah, lebih takut mengalami kejadian apa? Ngedengar suara-suara kah? Atau ngelihat penampakan kah? Kalau aku sih jujur dua-duanya ya. Tapi aku lebih takut kalau misalkan ada suara aneh yang muncul tiba-tiba, karena di situ aku pasti langsung mematung dan lihat sekitar dari mana suara itu asalnya gitu ya. Dan video terakhir ini adalah kejadian yang terekam oleh doorbell camera, tapi doorbell kameranya bukan merekam hal-hal kriminal atau hal-hal aneh kayak tadi guys. Doorbell camera ini merekam suara aneh yang bilang bahwa dia pengen masuk ke dalam rumah, tapi suaranya ini bener-bener creepy dan menyeramkan. Kalian lihat videonya. Nah, kejadian itu tuh terjadi pada tanggal 15 Juli tahun 2022 dan seorang TikToker mengupload footage-nya ke akun TikToknya dan itu langsung ramai banget. Dan ternyata si pemilik rumah itu lagi nggak ada di rumah guys. Jadi dia ini melihat footage apa aja yang terjadi selama dia nggak ada di rumah. Dan ternyata dia menemukan rekaman doorbell kameranya menangkap suara aneh yang gak tahu itu siapa, karena gak ada orang yang show up di depan pintunya guys, dan gak ada terdeteksi orang di doorbell kameranya. Dan kalau kalian dengerin bener-bener, itu tuh bukan cuma ada orang yang bilang kalau dia pengen masuk ke dalam rumah, tapi ada juga suara ketukan-ketukan keras, terus ada juga suara cakaran-cakaran yang menurut aku itu cukup aneh ya, karena
nggak ada yang melakukan hal itu gitu. Nggak ada yang terekam orang yang melakukan itu di doorbell camera tersebut. Menurut kalian video yang terekam sama doorbell camera itu adalah video dari orang iseng gitu, bisa aja orangnya lagi sembunyi terus dia bikin suara-suara aneh, atau bener-bener ada nenek-nenek gitu yang lagi sembunyi dan bersuara seperti itu, atau itu adalah suara makhluk yang lain. Nah sebenarnya kan si doorbell ini tuh bener-bener bermanfaat buat alasan keamanan gitu ya, tapi kalau misalkan kita pasang doorbell camera ini di rumah kita juga harus siap untuk melihat kejadian-kejadian yang terekam benar-benar ada di depan pintu rumah kita. Entah itu kejadian kriminal atau bahkan kejadian-kejadian aneh yang kita aja tuh nggak expect hal tersebut akan terjadi. Nah, dengan plus and minus yang ada dari si doorbell camera ini, kalian mau nggak pasang doorbell camera ini di rumah kalian? Atau buat kalian yang pasang CCTV di rumah, menurut kalian CCTV aja cukup? Tapi tetap hati-hati guys, mau doorbell camera atau CCTV sekalipun tetap bisa merekam kejadian hal-hal yang aneh yang terjadi di sekitar kita. So, menurut kalian gimana rekaman-rekaman doorbell camera tadi yang udah aku tunjukin? Apakah lumayan serem atau mungkin kalian malah tertarik untuk masang doorbell camera di rumah biar bisa ngeliat kejadian-kejadian aneh yang serupa? Dan buat kalian yang mungkin udah pasang doorbell camera di rumah dan ada kejadian aneh gitu ya, boleh ceritain di kolom komentar di bawah, dan boleh tulis juga hal apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya, misteri apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat semua yang udah nonton, dan kalau misalkan kalian punya cerita horor atau cerita serem yang mau aku bawain, kalian boleh banget kirim ke email kita di unsolved.idn@gmail.com. Emailnya ada di sini. Dan siapa tahu cerita kalian terpilih untuk dibawakan di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau gitu aku Zalfa pamit, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah.